Lause akan menjelaskan materi yang ada pada buku Pena 2B, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 1 dan 2. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu Bahasa Indonesia, menuliskan informasi penting dari teks dan membacakan hasil laporan pengamatan. Matematika, unsur-unsur bangun datar. PPKN, kerjasama ketika bermain. Dan SBDP, kerajinan dari bahan alam. Tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya kita mampu menuliskan informasi penting dari teks dan membacakan hasil laporan pengamatan dengan benar, supaya mengetahui unsur-unsur bangun datar dengan tepat, dapat bekerja sama ketika bermain dengan santun, dan dapat menghias benda menggunakan bahan alam dengan percaya diri. Nah, teman, kita langsung saja ya. Materi yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Pembelajaran 1 halaman 161. Menuliskan informasi penting dari teks. Bacalah teks dengan seksama, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya, carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu, kemudian tulislah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Pembelajaran 2 halaman 166. Membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Laporan hasil pengamatan yang kamu buat dapat disampaikan kepada orang lain. Saat membacakan laporan, pastikan suaramu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Nah, contohnya amati gambar berikut, lalu buatlah laporan berdasarkan gambar. Mari kita perhatikan gambarnya. Nah, informasi dari gambar ini yaitu lingkungan yang asri dan nyaman, jalannya bersih, pepohonan rindang, bunga-bunga bermekaran, dan tong sampah tersusun rapi. Ayo berlatih halaman 161. Manfaat hutan kota. Tahukah kamu manfaat hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi bersih. Hutan kota membuat lingkungan menjadi asri. Hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Banyak orang datang ke hutan kota untuk berolahraga. Ada juga yang datang untuk menikmati pemandangan dan menghirup udara yang bersih dan segar. Nah, pernyataan yang sesuai dari isi teks tadi yaitu hutan kota adalah tempat umum. Pepohonan di hutan kota membuat udara menjadi bersih. Pepohonan dapat menyaring udara kotor. Hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Udara di hutan kota bersih dan segar. Orang-orang datang ke hutan kota untuk bermain. Pemandangan hijau di hutan kota dapat menarik perhatian orang-orang. Nah, ini jawaban ayo berlatih halaman 161 sampai 162 ya. Kita lanjut. Kemudian, kita hubungkan kosakata dengan arti yang sesuai.
Nah, kita tinggal tarik garis saja ya. Di sini sudah ada kosakata dan di sebelah sini, sebelah kanannya ada pengertiannya. Tapi pengertiannya ini tidak berurutan. Nah, pengertian dari kosakata hutan yaitu apa ya? Indah dan sedap dipandang mata, atau tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohonan, atau pengotor dan pencemar. Mari kita lihat. Ya, pengertian dari hutan yaitu tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Lalu polusi. Polusi adalah pengotor dan pencemar. Dan asri, indah dan sedap dipandang mata. Next. Ayo berlatih halaman 167. Nah, kita lihat di sini ada gambar ya, sedang membersihkan lingkungan sekitar jalan raya ya. Nah, apa yang dilakukan orang-orang pada gambar? Mereka lagi ngapain nih? Mereka sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar jalan. Kemudian, apa manfaat dari kegiatan pada gambar? Nah, manfaat dari mereka bekerja bakti ini apa ya? Lingkungan menjadi bersih dan pekerjaan cepat selesai. Dan tuliskan kosakata sesuai kegiatan pada gambar. Bekerja bakti, gotong royong, bersih, rapi, lingkungan, dan sehat. Next. Sekarang kita ke muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 ya. Nah, pelajaran 2 halaman 163. Kerajinan dari bahan alam. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Contoh bahan alam misalnya biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, dan cangkang kerang. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sebelah sini ya, ada buku. Buku ini cover depannya itu dilapisi dengan dihiasi dengan daun kering ya, dengan daun-daunan. Nah, contoh kerajinan dari daun kering yang lain yaitu yang pertama ada figura, lalu yang kedua ada tempat pensil. Nah, next ya. Teman, kita sekarang ke muatan matematika KD 3.4 dan 4.4 ya. Pembelajaran 2 halaman 163, unsur-unsur bangun ruang. Ayo ingat kembali unsur-unsur beberapa bangun ruang berikut. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar bangun ruang kubus ya. Nah, kubus ini memiliki sisi sebanyak 6. Kita lihat ya, sisinya yang mana saja. Ada A, B, C, 6. Kita lihat ya, sisinya yang mana saja. Ada A, B, C, D, itu sisi atas. A, B, C, D itu sisi atas ya. Ini bagian sisi atas. Kemudian ada E, F, G, H. E, F, G, H ini sisi bagian bawah. Kemudian ada A, B, E, F, itu sisi depan. Kemudian ada C, D, G, H, itu sisi bagian belakang. Nah, untuk rusuknya sendiri, kubus memiliki 12 rusuk, yaitu ya, kita lihat garisnya, garis pertemuan antara A dan B ini ya, AB, lalu BD, CD, AC, itu sudah 4 rusuknya ya. Kemudian lanjut ada AE, F, FH, kemudian GH, GC, FB, HB,
HD, HD, dan EG. Nah, itu merupakan rusuk dari kubus ini ya, ada 12. Kemudian banyak titik sudut ada 8. Ini sudah Lausa tandai dengan warna merah-merah ini, bulat-bulat merah ini. Itu titik sudutnya. Kita hitung ya, A, B, C, D sudah 4, E, F, G, H. Jadi totalnya ada 8. Kita lanjut. Masih di halaman 163 ya. Sekarang kita ke bangun ruang balok. Nah, untuk balok sendiri sisi rusuk dan titik sudutnya sama ya dengan kubus. Nah, bisa kita perhatikan ya, kita lihat untuk kubus sendiri bentuknya hampir sama dengan balok, hanya kalau kubus itu bagian sisi atas dan sisi bawahnya itu merupakan bagian dari persegi, sementara balok sisi atas dan bawahnya itu bagian dari persegi panjang. Tapi untuk sisi rusuk dan titik sudutnya sama persis dengan balok dengan kubus. Totalnya sama, sisinya ada 6, rusuknya ada 12, dan titik sudutnya ada 8. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini ada prisma segitiga, banyak sisinya ada 5. Kita lihat ya sisinya. Bagian AC, bagian A, B, C itu sisi atas. Kemudian D, E, F itu sisi bawah, 1, 2. Kemudian ada sisi depan A, B, D, E itu sisi depan. Jadi dia sudah 3. Kemudian ada C, B, E, F itu sisi kanan. Lalu ada D, F, C, A ya, atau A, C, D, F, sama saja. Banyak rusuknya untuk prisma segitiga ini ada 9 ya. Lalu AC, BC, lalu AB itu sudah 3. Lalu ada DE, EF, dan DF sudah 6. Kemudian ada AD, CF, dan EB. Nah, jadi total semuanya ada 9 rusuk untuk prisma segitiga. Dan untuk banyak titik sudutnya sendiri ini sudah Lausa tandai dengan titik merah ini ada 6 ya. Setiap sudut-sudutnya ini loh, sudut-sudut pertemuan antara garis ini ada 6 ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar 5 segitiga. Banyak sisinya ada 4, yaitu A, B, C 1. Kemudian ada A, B, D itu sisi depan. Kemudian B, C, D sisi kanan, dan A, C, D sisi kiri. Jadi totalnya ada 4 ya. 1, 2, 3, dan bagian depannya 4. Untuk banyak rusuknya ada 6. AB, BC, CA atau AC bisa. Kemudian AD, BD, dan CD. Totalnya ada 6. Dan banyak titik sudutnya ada 4. Sudah ditandai dengan titik merah ini. Kita lanjut ya. Masih di halaman 163.
Prisma banyak sisinya ada 5, yaitu A, B, C, D, 1 di sisi bawah. Kemudian ada A, B, E, itu untuk sisi depan. Kemudian B, C, E sisi kanan, A, B, D sisi kiri. Kemudian ada B, C, E sisi belakang. Jadi totalnya ada 5. 1 bagian bawah, bagian depan 2, dan bagian belakang. Kemudian banyak rusuknya ada 8. A, B, C, C, D, dan DA. Sudah 4. Lalu AE, BE, CE, dan DE. Total ada 8. Sementara titik sudutnya ditandai dengan titik-titik yang warna merah ini ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita membahas Ayo Berlatih halaman 165 bagian A ya. Nah, kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar kubus. Kubus memiliki sisinya 6, rusuknya 12, dan titik sudutnya 8. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Pelajaran 2 halaman 163 ya. Kerjasama ketika bermain. Bekerja sama merupakan wujud dari persatuan. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, mau berjuang untuk kepentingan bersama, saling membantu, saling mematuhi aturan yang dibuat bersama, tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Apakah kegiatan ini menunjukkan sikap kerjasama? Ya, tentu ya, mereka sedang bermain tarik tambang ya. Iya, kegiatan ini menunjukkan sikap kerjasama. Mengapa? Karena mereka saling membantu timnya masing-masing ya. Nah, kita lihat Ayo Berlatih halaman 168. Pada gambar ini anak-anak sedang bermain kasti ya. Tuliskan 3 sikap yang harus dimiliki agar terwujud kerjasama dalam permainan di atas. Yang pertama, saling membantu. Kedua, mau bekerja sama. Dan ketiga, mematuhi aturan yang dibuat. Lalu, tuliskan 3 contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama dengan teman. Ada belajar kelompok, bermain sepak bola, dan melaksanakan piket kelas. Dan yang ketiga, sikap apa saja yang harus dimiliki agar tercipta kerjasama yang baik? Kita saling menghargai dan menghormati, kemudian saling membantu dan bekerja sama. Nah, teman,